Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Inilah SMP Persiapan Negeri 3 Agats, Asmat, Papua Selatan, tempat saya melakukan proses pembelajaran. Perkenalkan, saya Mercy Kristenti, saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2, saya jurusan kuliner Universitas Negeri Jakarta. Adapun keberhasilan dari kegiatan yang dilakukan yaitu peserta didik menjadi lebih aktif, antusias, senang, dan dapat termotivasi sehingga memperoleh nilai yang bagus dan dapat bersosialisasi antar teman, menumbuhkan sikap tanggung jawab, dan saling tolong-menolong. Dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning, siswa lebih bersemangat dan termotivasi dalam praktek pengolahan produk hasil peternakan dan perikanan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa pada siswa kelas 9. Lokasi yang saya ambil yaitu di SMP Persiapan Negeri 3 Agats yang bertempat di Asmat, Papua Selatan. Di sini saya akan menceritakan praktik baik atau best practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi dan refleksi, dampak yang terkait pengalaman, mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Dampak dari aksi dari langkah-langkah yang sudah dilakukan adalah yang pertama, siswa lebih memahami karena aktif dalam praktik secara langsung. Yang kedua, siswa lebih bersemangat mengikuti praktik. Yang ketiga, siswa lebih termotivasi karena mereka terjun langsung dalam mengolah bahan makanan dan mereka bisa mempraktikannya sendiri di rumah. Yang keempat, yang terakhir, siswa mampu bersosialisasi dengan teman kelompoknya. Adapun yang terlibat dalam proses pembelajaran adalah yang pertama, tentunya peserta didik sebagai sentral dalam praktik pengolahan. Yang kedua, guru sebagai fasilitator, dan yang ketiga, teman sejawat untuk membantu dalam proses pengajaran. Untuk berikutnya, adapun langkah yang harus dilakukan untuk menghadapi tantangan yang terjadi adalah yang pertama, mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Yang kedua, mencari lokasi sinyal yang stabil yang ada di dalam kelas. Yang ketiga, mendapatkan dukungan dari kepala sekolah. Yang keempat, membutuhkan kerjasama antar siswa dan teman sejawat. Yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut adalah yang pertama, terbatasnya sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Yang kedua, guru baru pertama kalinya menerapkan model pembelajaran Project Based Learning dan menggunakan PowerPoint serta video dalam pembelajaran. Yang ketiga, guru belum optimal dalam menggunakan IT. Yang keempat, terbatasnya akses sinyal. Yang kelima, kemampuan peserta didik dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru. Yang keenam,
keaktifan peserta didik dalam pembelajaran. Yang menjadi peran dan tanggung jawab saya dalam praktik ini adalah menerapkan metode pembelajaran project based learning di kelas yang saya ampu dan membagikan praktik baik ini kepada setiap guru-guru agar semua guru memiliki persepsi yang sama bahwa semua siswa harus aktif dalam proses pembelajaran, bukan hanya mendengarkan ceramah dari guru. Praktik ini perlu dibagikan karena dapat membangkitkan dampak yang besar dalam proses pembelajaran, yaitu yang pertama, dengan menerapkan model pembelajaran project based learning, guru lebih memahami sintak-sintak dalam pembelajaran dan siswa lebih antusias dalam mengikuti proses pembelajaran, mulai dari pendahuluan, inti, dan penutup. Yang kedua, media dan alat bantu dalam pembelajaran lebih inovatif dan tidak monoton sehingga menarik perhatian siswa dan tidak membuat siswa menjadi jenuh. Yang ketiga, proses pembelajaran lebih terstruktur. Yang keempat, pembelajaran berpusat pada peserta didik. Yang kelima, guru berperan menjadi fasilitator sehingga proses pembelajaran berlangsung, siswa menjadi lebih fokus. Yang keenam, proses pembelajaran lebih menarik dengan menggunakan ice breaking. Yang ketujuh, tercapainya tujuan pembelajaran sesuai dengan yang direncanakan. Dan yang terakhir, yang kedelapan adalah banyak dilakukan praktek daripada teori sehingga siswa lebih tertarik dalam mengikuti pelajaran. Kondisi yang menjadi latar belakang siswa kurang termotivasi dalam proses belajar mengajar adalah yang pertama, guru kurang memaksimalkan dalam menggunakan model pembelajaran. Yang kedua, guru kurang maksimal dalam menggunakan media yang berbasis IT. Yang ketiga, pembelajaran berpusat pada guru, di mana guru memberikan ceramah sehingga siswa bosan dan kurangnya perhatian dari orang tua siswa karena orang tua siswa bekerja di hutan. Dengan menggunakan media dan alat dan bahan dalam pembelajaran yang inovatif berupa PowerPoint dan tayangan video pembuatan sup daging rusa dan ikan kuah kuning, siswa lebih mudah memahami dalam praktik. PowerPoint dan video pembelajaran yang menarik, bahkan melakukan praktek langsung dengan bahan yang terdapat di lingkungan asuh. Selamat pagi, saya Emanuela Wogan dari kelas 9A. Selamat pagi, saya Rosalia Karma dari kelas 9A. Setelah mempelajari materi praktik pengolahan produk hasil peternakan dan perikanan, saya merasa senang dan lebih mudah memahami dengan praktik langsung. Dan dengan media PowerPoint dan video praktik langsung yang disajikan oleh Ibu Mercy. Dengan praktik langsung, saya termotivasi lagi untuk belajar lebih giat di bidang memasak. Dengan praktik langsung, saya lebih tahu bahan yang ada berupa daging rusa dan ikan yang
dapat diolah menjadi makanan yang menyehatkan dan saya mempresentasikannya di depan kelas dan ditanggapi oleh teman-teman dan lingkungan dan guru memberitakan tanggapan. Semua masakan saya foto dan letakkan di LKPD untuk menjawab semua pertanyaan di LKPD. Dalam praktik, saya bisa meletakkan makanan pada tempat yang bagus yang sebelumnya hanya saya letakkan di piring.